Kali ini kita akan belajar dari unit yang ketiga, mengelola tabel. Di sini kita akan membahas skema, cara membuat skema dengan cara SSMS, dan juga cara membuat tabel, di mana tabel ini akan kita masukkan ke dalam skema. Sebelumnya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan skema. Skema merupakan kontainer logis yang mengelompokkan objek dengan cakupan dan kepemilikan yang sama secara bersama-sama. Atau secara sederhana, skema ini merupakan suatu wadah yang mengelompokkan objek-objek yang ada di dalam basis data. Sebaiknya saat kita membuat sebuah tabel, kita memasukkan tabel tersebut ke dalam skema. Oleh karena itu, sebelum membuat tabel di dalam basis data, kita ada baiknya untuk membuat skema terlebih dahulu. Namun, jika kita tidak membuat skema, saat kita akan membuat tabel, sebenarnya SQL Server sudah menyediakan skema yang secara default ada di dalam SQL Server, yang disebut dengan skema Database Owner, biasa ditulis dengan DBO. Di sini saya akan praktikkan cara untuk membuat basis data terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada folder databases, pilih new database, kemudian saya akan buat nama database itu adalah modul 03 SSMS. Scroll ke kanan, kita akan ganti di bagian path atau folder tempat penyimpanan di dalam komputer masing-masing. Di sini saya buat di dalam folder database untuk file data yang pertama. Kemudian file log juga saya buat di dalam folder yang sama. Untuk file name-nya, yang pertama untuk file data, saya beri nama dengan modul 03 ssms.mdf, dan untuk file log-nya, saya buat namanya modul 03 ssms_log.ldf. Jika sudah, kemudian tekan button OK. Di sini sudah ada sebuah basis data dengan nama modul 03 SSMS. Skema akan kita buat di dalam basis data ini. Dengan cara kita expand basis data modul 03 SSMS. Kemudian kita expand folder security. Di sini ada folder schemas. Klik kanan pada folder schemas. Pilih new schema. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi skema name dan juga skema owner. Untuk skema name ini saya mengikutkan yang ada dalam modul, namanya college. Untuk skema owner, kita menggunakan database owner. Jika sudah, klik button OK. Maka di folder schemas akan kelihatan skema yang baru kita buat. Jika tidak kelihatan, silakan di-refresh foldernya. Kemudian kita akan membuat tabel, di mana tabel ini nantinya akan kita masukkan ke dalam skema college. Caranya untuk membuat tabel secara SSMS, kita lihat folder tables, kemudian klik kanan pada folder tables, pilih new, pilih table. Di sini kita diminta untuk mengisi kolom, kemudian data type, dan allow nodes. Yang pertama adalah kolom department ID sesuai dengan yang ada dalam modul. Untuk tipe datanya adalah integer. Allow nodes-nya di sini jika kita centang maka kita mengizinkan kolom ini kosong. Jika kita tidak centang maka kita tidak mengizinkan kolom ini kosong. Kemudian kita atur di bagian is identity-nya, itu ada dalam kolom properties. Lihat di bawah, di scroll saja sampai ketemu identity specification. Ini diklik. Kemudian di sini awalnya adalah no. Kita klik tanda panah sebelah kanan, pilihlah yes. Jika kita memilih yes di dalam is identity, ini berarti kita akan membuat penomoran secara otomatis, di mana identity sheet merupakan angka pertamanya, start number-nya, kemudian
Identity increment adalah jumlah pertambahannya. Maka kolom ini nanti akan dimulai dengan angka 1, kemudian akan bertambah 1 untuk baris yang berikutnya, sehingga kolom baris yang kedua akan berisi angka 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan kolom yang berikutnya adalah department name. Dengan tipe data adalah varchar, panjang karakternya 50 atau length, allow null-nya di uncheck, tidak diizinkan kosong. Kemudian faculty, tipe datanya varchar, length-nya 70. Kita bisa edit di sini atau juga di dalam kolom property, cari saja yang namanya length. Allow null-nya juga di uncheck. Kemudian kita lanjut, kolom yang berikutnya adalah head of department, tipe datanya varchar, length-nya 45, allow null-nya tidak dicek. Yang terakhir adalah kolom academic degree. Tipe datanya varchar, length-nya 10. Allow null-nya juga tidak dicentang. Kemudian pilih menu view, pilih properties window atau tekan F4 di keyboard untuk menampilkan properties. Di sini kita akan memasukkan tabel ini ke dalam skema yang sudah kita buat. Secara default, tabel ini masuk ke dalam skema DBO, namun kita bisa menggantinya dengan skema yang sudah kita buat, yaitu college. Kita pilih college. Jika sudah, kita masuk ke menu file, pilih save table, atau dengan cara tekan Ctrl+S. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama tabelnya. Nama tabelnya adalah department. Kemudian tekan tombol OK. Tabel ini sudah ada di dalam skema college. Kita bisa lihat di dalam folder tables. Penulisannya skema terlebih dahulu, kemudian tanda pemisah titik, kemudian nama objeknya. Di sini nama objeknya adalah objek tabel, sehingga akan kelihatan college.department. Artinya college merupakan nama skema, sedangkan department adalah nama tabel. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa Anda praktikkan sendiri supaya Anda paham. Jika ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke dalam forum diskusi praktek. Terima kasih.